Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan, siapakah yang berhak atas Yerusalem? Atau dengan kata lain, Yerusalem itu milik siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini maka saya akan memberikan beberapa poin. 5 buah poin. Yang pertama adalah bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang sangat dan paling berhak atas bumi serta segala isinya. Yang kedua saudara, oleh karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, maka Tuhanlah yang berhak untuk menentukan dan menetapkan batas wilayah bangsa-bangsa. Dialah yang menetapkan, dialah yang menentukan batas kediaman bangsa-bangsa di dunia ini. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 tertulis demikian, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Di dalam Ulangan 32 ayat 8 tertulis demikian, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Yang ketiga saudara, Allah menjanjikan tanah Kanaan, yaitu wilayah yang didiami Israel saat ini sebagai milik pusaka mereka. Janji tersebut dimulai dari Abraham, kemudian diteruskan kepada Ishak anaknya, dan dilanjutkan kepada Yakub cucunya, yang kemudian berganti nama menjadi Israel. Janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan itu berlaku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya. Saudara dapat membaca Kejadian pasal 12 ayat 1-7, Kejadian 17 ayat 19-21, Kejadian 26 ayat 1-5, Kejadian 35 ayat 9-15. Yang keempat saudara, Raja-raja Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka di zaman yang lalu secara turun-temurun, dimulai dari Raja Daud, Salomo, dan kemudian raja-raja lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh karena Tuhan sendiri menetapkan Yerusalem sebagai kota yang kudus bagi bangsa Israel. Yang kelima saudara, orang Israel mempunyai hak atas Yerusalem berdasarkan janji Tuhan kepada mereka. Janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan Yerusalem sebagai kota mereka itu tidak didasarkan oleh karena kebaikan bangsa Israel, tetapi itu adalah penetapan Allah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menetapkan hal ini saudara. Oleh karena itu, disinilah kita harus mengerti dengan hikmat Tuhan. Kita harus memahami bahwa semua yang terjadi di dunia ini ada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat peristiwa yang terjadi saat ini, maka baiklah kita memandangnya dengan penuh kewaspadaan. Biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Sebab salah satu tanda akhir zaman adalah pulihnya bangsa Israel. Kita perlu melihat hal ini sebagai penggenapan dari nubuatan para nabi. Pemulihan bangsa Israel ini akan menyebabkan juga terjadinya pergolakan di dunia. Konflik antar negara akan terjadi.
Dan kita akan melihat bahwa ada maksud Tuhan di dalam semua ini. Dunia sedang menuju kepada akhir. Oleh karena itu baiklah kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Marilah kita mengasihi sesama kita. Kasihi setiap orang, jangan membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, dan ras. Kita saling mengasihi sesama bangsa Indonesia. Dan kita doakan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan setiap saudara yang mendengar renungan ini, biarlah saudara semua senantiasa bersiap diri. Bumi bukanlah tempat tinggal kita yang abadi. Bumi hanyalah tempat tinggal kita yang sementara. Kita punya tujuan yang mulia, yaitu surga yang abadi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan sampai jumpa dalam kesempatan renungan berikutnya. Haleluya.